seorang komisaris utama berwenang mendiskors direksi untuk sementara, baru kemudian dibawa ke RUPS. Karena dalam Undang-Undang 40 tersebut, salah satu fungsi daripada komisaris itu adalah melakukan pengawasan terhadap Dewan Direksi, atau katakan itu direktur utama bersama dengan jajaran direktur yang lainnya atau Dewan Direksi ya. Sahabat hormat, salam keadilan. Ya, jadi ada yang bertanya di YouTube saya makna daripada perkataan Pak Hotman Paris terhadap Ahok. Ya, memang mungkin masyarakat menilai bahwa ada apa dengan Pak Hotman Paris memberikan statement yang cukup keras kepada Pak Ahok gitu ya, sementara Pak Ahok ini niatnya untuk mengungkapkan atau membantu mempercepat proses pengungkapan korupsi yang ada di Pertamina Patraniaga, dan dimana kita ketahui bersama bahwa Ahok itu dulu adalah komisaris utama daripada Pertamina Persero ya, atau Pertamina Holding. Jadi begini teman-teman ya, terlepas dari adanya mungkin konflik tertentu antara Hotman dan Ahok ya, kita lihat dulu di zaman Capres ya, kita kesampingkan dulu itu, tetapi ada satu hal yang secara hukum yang dimaksudkan oleh Pak Hotman Paris ini ya. Kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2006 apa 2007 ya, 2007 kalau tidak salah, bahwa di situ memang ada suatu nomenklatur komisaris atau komisaris utamanya berserta dengan fungsi, tugas, dan tanggung jawab. Nah, ketika hal ini dikaitkan dengan satu perusahaan yang adalah badan usaha milik negara, nah di situ Hotman mengeluarkan pendapatnya ya, Hotman Paris mengeluarkan pendapatnya sehubungan dengan hal tersebut. Karena dalam Undang-Undang 40 tersebut, salah satu fungsi daripada komisaris itu adalah melakukan pengawasan terhadap Dewan Direksi, atau katakan itu direktur utama bersama dengan jajaran direktur yang lainnya atau Dewan Direksi ya, melakukan pengawasan, melakukan pengontrolan, bisa memanggil untuk melakukan rapat dan lain-lain sebagainya. Jadi secara khusus itu memang komisaris, Dewan Komisaris, apalagi komisaris utama bertugas berfungsi untuk pengawasan terhadap Dewan Komisaris, dan secara khusus mengawasi supaya perusahaan bisa berjalan dengan baik, perusahaan bisa mencapai tujuannya. Bahkan ada sanksi-sanksi tertentu juga bagi Dewan Komisaris apa komisaris itu tidak melaksanakan pekerjaannya dengan suatu itikat baik ya. Nah, ini yang kemudian disoroti oleh Pak Hotman Paris. Dalam artian seperti ini, Pak Hotman Paris berpendapat kalau memang ketika Pak Ahok itu menjabat sebagai komisaris utama tidak mengetahui tentang adanya skandal ini, tidak mengetahui tentang adanya kegiatan-kegiatan koruptif yang ada di Pertamina Patraniaga, itu rasanya aneh ya. Rasanya tidak masuk akal, apalagi dikatakan bahwa dia punya beberapa bukti ya, dia punya beberapa data. Nah, kenapa waktu dia menjabat sebagai komisaris utama itu tidak memanggil Dewan Direksi, tidak memanggil direktur utama ya, dan mungkin direktur daripada subholding ini, kenapa tidak dilakukan itu? Terus kemudian ketika memang dia meyakini bahwa ada suatu pelanggaran, ada suatu indikasi dugaan korupsi, seharusnya ketika itulah Pak Ahok harus paling pertama mungkin berkonsultasi terhadap shareholder ya, atau bisa memfreeze ya, memberhentikan untuk sesaat sampai kemudian dibawa kepada rapat umum pemegang saham atau RUPS ya. Jadi memang pengendali daripada perusahaan itu adalah rapat umum pemegang saham kalau terhadap hubungan dengan shareholder ya, dalam artian bahwa shareholder ini, pemilik share ini menggunakan kewenangannya melalui rapat umum pemegang saham. Karena kita ketahui bahwa dalam suatu perusahaan biasanya ada beberapa saham.
Nah, ketika itu misalnya badan usaha milik negara, tentu mayority share-nya atau shareholder mayoritasnya itu dipegang oleh pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini mungkin diwakili oleh Menteri BUMN ya, diwakilkan oleh Menteri BUMN, badan usaha milik negara, melalui rapat-rapat tertentu yang mengangkat direktur utama dan komisaris utama. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Pak Hotman Paris, bahwa bisa di freeze dulu, bisa di pending dulu, atau di scores dulu kewenangan daripada direktur tertentu ini, baru kemudian diajukan, dibawa ke dalam rapat RUPS, rapat umum pemegang saham. Di situ nanti baru kemudian Ahok mungkin bisa menggambarkan secara jelas, secara detail, baru kemudian mungkin dilakukan pergantian direktur atau peneguran atau pengungkapan ketika Ahok masih menjadi sebagai komisaris utama ini. Nah, ini yang dikritik oleh Pak Hotman Paris, bahwa seharusnya menurut beliau ada kewenangan tertentu di dalam tangan Dewan Komisaris Pertamina ini, atau dalam hal ini Pak Ahok Basuki Cahayapurnama sebagai komisaris utama, untuk tetap pengawasan, dan ketika ada indikasi, ketika ada kemungkinannya, itu tetap bisa untuk melakukan langkah-langkah tertentu, melakukan pengungkapan ketika dia masih menjabat gitu ya. Nah, itu yang pertama. Walaupun kita harus tidak bisa mengesampingkan bahwa ini adalah badan usaha milik negara, sahamnya itu mayoritasnya dipegang oleh pemerintah itu sendiri, presiden yang diwakilkan kepada menterinya, Menteri BUMN, badan usaha milik negara. Dan kita bisa melihat ya dalam pernyataannya Pak Ahok, bahwa di beberapa waktu terakhir beliau itu agak susah bertemu dengan presiden ya, presiden. Nah, tetapi harusnya juga memang bertemu dengan Menteri BUMN, dalam hari ini Pak Erick Thohir ya. Jadi itu yang disoroti oleh Hotman Paris, sehubungan dengan hierarki, sehubungan dengan fungsi dan tanggung jawab dari sebuah nomenklatur yang namanya komisaris, dewan komisaris ataupun komisaris utama, sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 2007, bahwa Ahok pada dasarnya ada kewenangan untuk pengawasan, sehingga tidak setelah rame ini, tidak setelah pecah seperti ini, baru kemudian mengeluarkan statement-statement bahwa ada data dan lain sebagainya ya. Itu yang disampaikan atau yang dimaksudkan oleh Hotman Paris, sahabat Solmat, dan silakan sendiri menilai seperti apa bagaimana. Tetapi bagi saya pribadi, apapun itu, ketika seseorang itu berniat untuk melakukan pengungkapan korupsi, mendukung pengungkapan korupsi, harusnya kita bela, harusnya juga kita balik support ya. Terlepas nanti kalau ternyata ada nuansa politik dan lain sebagainya, ya kita akan lihat perkembangan ataupun perjalanannya. Tetapi satu hal, bahwa kasus korupsi di Pertamina Patraniaga ini sudah mulai terungkap, sudah ada tersangkanya, dan Ahok siap untuk memberikan keterangan baik kepada kejaksaan maupun kepada KPK. Nah, kita akan melihat dan mengamati kelanjutan daripada perkara ini. Tetapi kita harus, masyarakat Indonesia, menjadi cerdas bahwa ini memang ada kerugian negara ya. Ada sekelompok orang yang mengepentingkan dirinya sendiri, perutnya sendiri, melakukan korupsi yang harusnya ini untuk masyarakat Indonesia, kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan ini harus kita dukung, pengungkapan ini harus kita bela ya. Kita harus memberikan dukungan kepada pemerintah, penegak hukum, agar supaya diberikan hukuman yang seberat-beratnya, seadil-adilnya, sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan ya. Terlepas adanya mungkin menurut Pak Hotman Paris sedikit kesalahan daripada Pak Ahok dalam hal ketika menjadi komisaris utama, walaupun tidak juga kita bisa pungkiri bahwa Ahok sudah menyampaikan sepertinya kesusahan akses, sepertinya ya, baik terhadap presiden maupun terhadap Menteri BUMN. Nah, kita nggak tahu detailnya ya, tetapi itu yang kita tangkap atau saya tangkap dari bahasanya Ahok, bahwa terakhir susah untuk menemui Bapak Presiden. Mungkin demikian juga dengan adanya Menteri BUMN. Sehingga tidak bisa benar-benar mengutarakan, mengekspresikan apa yang dia tahu, apa yang dia dengar, apa yang mungkin dia memberikan sumbangsi pikiran kepada pemerintah yang dalam hal ini adalah pemegang saham terbesar
daripada Pertamina atau perusahaan-perusahaan BUMN yang lainnya. Jadi ini penjelasan informasi dari saya, semoga menambah wawasan bagi kita, terlepas dari adanya mungkin kepentingan tertentu, katakan itu politik, di mana kita ketahui bahwa ketika zaman calon presiden di 2024 kemarin ya, kita ketahui bahwa Ahok kemudian resign, keluar daripada Pertamina Persero sebagai komisaris utama dan mendukung paslon nomor 3 yang di dalam hal ini didukung oleh partai PDIP. Sementara Pak Hotman Paris ini berada di Gerindra, dan memang dari awal, dari dulu itu sering mengecam lah langkah-langkah Ahok ini, sehingga mungkin bisa menjadi salah satu penyebab beliau kemudian bereaksi. Tetapi mungkin juga hal yang lain. Cuman apa yang disampaikan oleh Pak Hotman Paris juga ini tentu ada dasar hukumnya. Ya, kita ketahui sendiri bahwa beliau ini sudah berpraktis sekian puluh tahun, pasti ada dasar hukumnya yang sehubungan dengan Undang-Undang 40 perihal perseroan terbatas tersebut. Nah, tinggal mengenai kemurnian statementnya itu biar silakan teman-teman yang menilai. Salam keadilan, salam hormat.